Puyeng pala. Aduh. Jadi ustadz kalau ngandelin ceramah begini. Tanggal 1, tanggal 5 begini kayak peci. Miring habis, ya kan? Masuk tanggal 10 agak bener dikit begini. Masuk tanggal 25 lurusan dikit. Udah banyak amplop. Lah, masuk tanggal 29 begini. Kacau dah bener dah. Makanya ya guys ya, kalau jadi ustadz itu dakwah itu hanya untuk mengisi waktu, jangan jadikan untuk usaha. Nah, ini yang penting harus kita pelajarin guys ya. Oh iya, Ale lupa belum ngucapin salam. Ini yang paling penting. Haji Markum dompetnya jatuh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ya, pada kesempatan sore hari ini ketemu lagi di channel Candu. Apa penonton? Candu Ustaz. Tuh luar biasa judulnya aja Candu. Nah, ceramah ringan tanpa mencaci, tanpa memaki. Kayaknya nih sore Bang Zaki pengen bawain tema apa tadi ya? Jangan banyak ngemeng-ngemeng. Yang biasa ngemeng-ngemeng siapa ya? Kalau ngemeng-ngemeng gitu ya? Oh iya, Ustadz Munacir ngawur. Pak Kiai maaf ya. Pak Kiai maaf ya. Ampura-ampura, saya takut kualat ya. Oke deh, langsung aja nih guys ya. Untuk mempersingkat waktu, saya kedatangan tamu yang datangnya nggak diundang, pulangnya nggak diantar. Biasanya kalau yang begitu, biasanya amplopnya juga nggak ada. Ya, maksudnya nggak ada satu. Kita panggilin aja nih Ustadz sahabat saya yang luar biasa, kondang banget di seluruh stasiun TV masuk. Kalau saya mah takut masuk TV. Kenapa Ustadz Abe? Strom. Takut setrum. Oke, kita panggil Ustadz Abe Gibran. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammadaya wasi'al karomi. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya sehat Bang Jaki. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi tuh sholawat saya mau terusin. Apa Anda? Coba saya Bapak-bapak hobinya batu-batu, bacan batu kali maya. Oke, terus? Bapak-bapak cari menantu yang bisa ceramah Kayak kita saya. Silakan Kiai. Iya, Bang. Mohon maaf. Salah duduk. Iya. Salah duduk. Salah duduk apa ini? Kalau salah duduk, Oh, iya. takutnya nanti amplopnya Waduh, juga sampai copot salah. ini kita. Iya. Ya, itu kenapa tuh? Jatuh. Oh. Duduk, Kiai. Sehat ya? Sehat Bang. Alhamdulillah. Ya, Allah. Saya tuh kalau ketemu Ustadz Abe tuh kayaknya perasaan gimana gitu. Bang, Kenapa Anda Bang? senang banget hari ini. Kenapa Bang? Kayaknya Abang lagi sehati mana deh. Dari mulai baju kita sama. Alhamdulillah. Ini tumben nih. Kenapa Bang? Peci pakai sama mana? Alhamdulillah dikasih. Ya Allah, Antum dikasih. beneran ganteng. Ganteng ya? Gara-gara pecinya bagus. Kayaknya yang ngomong ganteng antum doang, Kiai. Ini punya siapa peci? Punya Siapa? guru kita sih, guru kita. Minta apa? Minjem. Kayaknya sih nyolong tadi gua. Ya Allah. Beneran lah, belum pernah guys. Belum pernah kan lihat gimana? Ustaz Zaki. Biasanya dia itu ada bendul-bendulnya. Punya orang dipakai sama dia. Enggak, jadi itu rusak. Rusak. Jadi ada orang ya kan pengen ngusir coro, salah getok dikira gituin gua coro. Tapi hari ini Iya, beda banget lihat iya. penampilannya. Dari Alhamdulillah. atas ke bawah minjem semua. Jam aja kasih nih. Punya orang. Kasih orang. Ya Allah, luar biasa. Ini saya pertemuan kedua nih sama Abang nih. Alhamdulillah. Ngomong dulu saya nih waktu Gimana? pertemuan pertama ceritanya ya. Kenapa saya bilang nih punya teman jadi kayak berubah? Apanya berubah? Enggak, ente udah minum obat belum? Tadi sih minum obat cacing doang. Enggak jadi cocok banget gitu kalau jadi Iya. host, Bang. Bener. Iya beneran deh. Cocok banget jadi host. Ente pas gitu. Kalau gitu mah besok-besok di Siraman Kobu Abang aja ini jadi host. Ini host apa ghost nih? Host. Host ya. Iya. Kalau host itu kan disukai banyak orang. Nah, Kalau kalau ghost ghost ditakuti banyak orang. kayaknya Abang hobos dah. Tapi emang kalau pikir aneh pantas apa jadi host ya? Bener, cakep. Yakin? Bener, cakep bener. Hah? Bener, Bener. cakep. Bener nih. Serius. Ente cakep. Nah. Cair, cerah gitu loh. Ya nanti Asik.
aneh ngomong sama Ustadz Danu, ya kan? Iya, ntar kan ada ya? Ada. Ya, ngomong dah coba. Tapi aneh belum punya bekal. Emang apa? Perlu DP. Tapi ngomong-ngomong aneh pantas kan? Cakep. Alhamdulillah. Cakep. Nah, cakep ya? Tapi cakep nggak ntar urusannya sama aneh? Ya kalau amplopnya tipis mah kagak. Tapi di mana-mana amplopnya tipis ya? Iya tipis bang, dalam yang penting. Dalam yang penting ya. Tapi kan berkah kita di Sermon Kolbu. Wah iya, cakep banget itu kan. Rating naik. Oh, Iya. Kalau rating naik kan kita tadinya pakai motor bisa ganti mobil. Terus Bener nggak? Iya bener. Tapi bini nggak boleh gantiin. Bini nggak boleh gantiin, nggak bisa. Nggak boleh. Tambahin. Nah. Mana orangnya? Hah? Ada nggak di sini? Tapi bener aneh pantes nih. Wajib. Nah, Bu Depi tolong dengarkan curahan hati saya ya. Kayaknya ngarep banget ya. Ngarep banget. Tapi nggak apa-apa kalau mengharap kebaikan sih ya. Iya nggak apa-apa. Bu Depi kan kita omongin sekarang nih. Iya. Boleh kan kalau ngomongin. Alhamdulillah iya. Kalau Bu Depi itu orang paling sehat di MNC. Iya, gitu ya. Gak usah diomong juga udah kelihatan sehat. Bu Depi mohon maaf ya. Tanpa mengurangi cara rasa hormat, mudah-mudahan tidak mengurangi jadwal saya. Iya. Jadi tadi kita ngomongin orang ini. Oh iya. Oh iya bener. Nah daripada kita ngomongin orang, kayaknya ada pakar nih. Benar. Yang mau hadir. Nah, Ya. kan? Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Guru kita. Siap. Yang sudah sangat terkenal. Siap. Baik di dunia alam nyata, baik di dunia alam gaib. Iya, jangan kata manusia takut. Nah, Terus jontrong juga takut. soalnya Iya. asal beliau gitu ya. Iya. Iya. Jangan kata nenek-nenek ya kan. Iya. Dia kalau udah begini nih, kalau lagi coaching udah begini. Iya kan, begitu. Gayanya. Udah begini nih. Iya. Gue di belakang udah begini aja. Terus apa itu? Terus kenapa lu? Takut. Takut mau nyerang dia, nanya ke gua. Iya. Apalagi kalau udah gini nih, enggak? Terus seru tuh ya. Kita panggil aja, Pak. Kita nggak mau ngomongin dia dosa. Jangan-jangan tuh jadwal kita yang Iya. nggak ada ini. Temanya apa sih? Temanya jangan ngemeng mulu. Ngemeng mulu. Udah panggil dong. Panggil. Ya. Kayaknya Ustadz Abe dah coba yang panggil. Ah. Saya mau dengar panggilan Ustadz Abe. Saya bukan bayarannya di situ. Oh gitu. Ya udah saya panggil Ustadz ya. Iya dong. Hai ya Ustadz. Nah. Ayo Ustadz Danu. Assalamualaikum. Sehat dulu, maafin ya. Alhamdulillah. Ngomongin guru nih di depan guru. Iya. Apa kalau depan kali ya? Nggak ada, saya ada di belakang. Iya, belakang mah buntut. Buntut. Nah, kita makan buntut ntar. Lah, coba. Iya, sop buntut. Ada. Iya, buntut. Kalau saya di mana-mana, Bang. Kenapa? Makan nasi Nggak dihitung. mana? Daging mana? Iya. Iya, sayur mana? Mana tahu? Oh, Ustadz. Iya. Alhamdulillah bisa datang kemari. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Sehat dulu ya. Alhamdulillah. Sehat. Ya, kayaknya ini berdua cocok banget ya. Lah, iya ini baju. Oh iya ya bertiga Yang sama. satu coklat muda, yang dua coklat tua, tua-tuaan tapi. Maaf ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan sehat walafiat bisa luar biasa di Canda Ustadz bisa ngasih terus tausiah kepada kita. Tetapi kan tema kita pada kesempatan sore hari ini jangan banyak ngemeng alias gibah. Sedangkan yang sama-sama kita tahu mungkin kita sering mendengar bahwasanya gibah atau berkata menjelek-jelekan orang lain bisa meruntuhkan pahala ibadah puasa. Menurut Pak Ustadz Danu, yuk kita mau dengar nih. Itu sangat jelas, itu tidak cuma hanya meruntuhkan amal ibadah puasa, itu juga dosa sebenarnya. Jadi sudah dosa, sudah tidak menggugurkan mengurangi pahala puasa, itu sudah dosa. Jadi betul-betul harus difahami bahwa gibah itu memang harus kita ketahui gibah itu apa seperti itu, sehingga pada saat kita itu ngobrol tentang sesuatu jangan sampai kita jelek-jelekin orang lain. Memang kita harus belajar ya. Itu susah sekali karena yang namanya mulut itu kan kadang-kadang itu kan nggak bisa direm ya. Apalagi kalau kita lagi seneng itu nggak bisa direm. Apalagi kalau lagi marah ya nggak bisa direm juga. Marah diem bisa, tapi diem itu menyimpan sesuatu yang memang tetap tidak bisa direm. Hanya cuma diem nggak bisa diomongkan. Nah itu kalau udah begitu marah disimpan, stroke besoknya. Jadi rata-rata orang stroke itu biasanya marahnya diem.
ditahan gitu. Ditahan aja. Tahu nggak sekali 2 kali, banyak kali istilahnya. Nah itu nanti munculnya seperti itu. Ghibah itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ayo kita lakukan, kita kerjakan. Ngobrol pun yang manfaat lah ya. Ngobrol itu yang manfaat. Yang manfaat itu kayak sehari-hari, kayak momennya tadi, momennya wah ini cocok jadi host nih, nanya gimana nih ya. Nah itu manfaat aja, siapa tahu itu menjadi doa. Kan gitu ya. Itu bisa menjadi doa. Kalau memang omongan itu manfaat, itu akan menjadi doa. Kalau omongannya manfaat. Iya. Kalau omongannya jelek juga doa juga. Iya, doa juga, tapi doa ini yang memperhitungkan Allah itu nanti. Kalau umpamanya dia lagi jengkel sama orang tuanya, itu menjadi doa bagi dia, umpamanya dia jengkel. Kemudian dia bilang, aku tanpa dibantu orang tuaku, aku bisa. Itu menjadi doa. Akhirnya bukan dia yang nggak bisa atau bisa. Dianya sih biasa. Anaknya nggak taunya cacat. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa jangan kita seperti bermain-main seperti itu. Ghibah itu sesuatu hal yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ayo kita memang berpikir beneran bahwa belajar bicara itu yang benar-benar manfaat. Kalaupun mau bercanda kayak gitu boleh, bercanda di koridornya sih insya Allah masih nggak ada masalah. Karena Rasulullah juga bercanda dengan istrinya, jadi nggak ada masalah. Bercanda pun dengan kata-kata yang baik, enak, nyaman dan sebagainya seperti itu. Nah, yang kita harus sadari adalah bagaimana kita memahami. Contoh umpamanya salah satu ayat menceritakan wala tajassasu, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini mau dicari-cari ya? Lah, kalau kita itu kan hobinya kalau kita itu ngomongin kemudian kan mencari nih otak nih. Mulai suuzon terus yang akhirnya menjadi ghibah di situ. Kemudian ghibah itu ditularkan menjadi fitnahan kita. Fitnahan itu sesuatu yang menjadikan tidak nyaman bagi orangnya. Itu kalau itu sudah kita tularkan terus-menerus, itu akan menjadi dosa jariah. Nah, dosa jariah ini kapan akan selesai? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Mending diam kita itu daripada kita ngomongnya nggak ada manfaat, kemudian nyakitin hati orang lain kalau denger dan sebagainya. Kalaupun umpamanya itu lucu, ya udah ketawa aja nggak apa-apa. Memang itu lucu, tapi lucunya juga di koridornya. Jadi tidak menyinggung orang, dijadiin binatang kayak itu kan banyak itu candaan seperti itu. Ya memang banyak yang ketawa, tapi diperolok-olok gitu ya. Diperolok-olok jangan. Karena itu berhubungan kalau orang itu kita candain dengan binatang. Itu tuh mamanya gini. Tuh, kamu dicari. Siapa? Tuh lagi jalan tuh sama bapakmu tuh. Mana nggak ada orang, nggak ada laki-laki, yang ada kebo jalan gitu. Maksudnya dia ngomong seperti itu. Diumpamain seperti itu. Itu juga nggak boleh, walaupun bercanda semuanya. Dia ngetawain apa sebenarnya? Kalau momennya itu candain itu ngetawain bahwa itu sesuatu lelucon, itu nggak lucu. Gitu. Nggak lucunya gimana? Nah, karena ayahnya orang yang dia omongin itu orang, yang mau dia omongkan itu kerbau. Padahal ayahnya orang ini kerbau, berarti ini merendahkan Allah. Jadi itu jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu kita lakukan terus-menerus, itu memang joke beneran. Karena saya pernah dulu itu ngisi di iNews, saya masih ingat. Siap. Saya di iNews kan ngisi itu siaran pagi, saya jam 10 itu ya. Itu waktu selesai saya ceramah dikit lah ya, ada hostnya, ada memang seorang yang komika ya namanya komika yang ngomong sendiri itu komika, stand up comedy ya. Itu dia assalamualaikum, waalaikumsalam, terus ya biasa kita ngobrol, belum ngobrol, kita senyum karena dia datang senyum, terus Bang, minta sotonya 3 gitu. Saya masih belum nggak ngeh. Terus, Bang, saya minta sotonya 3. Saya diem aja biasa, nggak ngerti. Tapi saya denger. Apa? Terus, oh ini ada Kang Soto di sini kok nggak ngomong-ngomong gitu. Saya baru ngeh. Oh ini ke saya ya gitu. Saya sih nggak apa-apa ya. Kalau saya sih insya Allah nggak apa-apa. Cuma itu nggak ada pada tempatnya. Gitu, bukan makomnya. Iya, nggak pada tempatnya sebenarnya. Jadi seperti itu untuk candaan.
kalau saya nggak apa-apa, tapi kan dia ngomong seperti itu mau ngomongin tentang apa? Mau ngomongin tentang saya pakai peci? Atau ngomongin tampang saya itu kayak tukang soto? Atau memang apa semuanya yang terjadi? Atau ngomongin dia melihat dari saya, dari sisi harta barangkali menurut dia, harta saya kayak tukang soto barangkali. Itu nggak ngerti saya. Jadi apa yang ada di benaknya itu nggak tahu. Cuma dia ingin menghibur waktu itu siaran itu. Menurut saya itu bukan hiburan untuk dia. Jangan. Bukan mencairkan. Bukan mencairkan. Itu kamu urusannya nanti sama Allah Ta'ala. Benar. Seperti itu. Jadi kalau saya insya Allah nggak apa-apa. Saya memaafkan. Cuma kita sendiri yang apalagi kayak biasanya kalau dakwah itu kan Bu kan biasa. Iya. Coba ulang ya. Coba gimana? Jangan ulang tadi. Bu. Yoi. Bu. Yoi. Bu. Ya. Gayanya saudara kita. Ya begitu doang bisanya emang dia Mas. Modalnya itu doang Ki, kalau nggak begitu nggak jadi dia itu. Mana yang mana orangnya? Yai, silakan. Masya Allah ya, luar biasa. Memang pentingnya nih kita menjaga lisan. Karena kebobrokan dari amal itu tergantung dari karakter kita. Seseorang itu bisa nyaman sama kita tergantung kitanya. Bisa nggak kita bikin dia nyaman? Kalau kita ngarep orang lain bikin nyaman sama kita, tapi kitanya nggak bisa bikin nyaman orang lain, jangan harap orang lain akan memberikan kenyamanan itu. Kalau aneh duduk sama guru emang nyaman banget, adem gitu. Nih buntutnya nih. Iya. Udah kerasa belum? Mana pukulan beduk? Enak. Jadi orang itu, guru, Iya. kalau yang begini lembut, pasti kita juga jadi lembut. Asik kan? Patuh. Gitu. Jadi jadilah orang yang tampil bagaimana caranya membuat orang lain nyaman. Betul. Nah, kalau kita sudah bisa tampil untuk bisa membuat orang lain nyaman, pasti orang lain pun akan tampil seperti apa yang kita tanam. Berarti panen itu tergantung tanaman. Kalau tanamannya bagus, maka insya Allah panennya bagus. Kalau tanamannya jelek, panennya makanya tuh kok jeleknya bagian sono sih? Kayaknya belum pernah. Iya. Belum pernah dikun payaku. Tapi memang betul. Jadi intinya kalau kita itu mau belajar dari hadis juga sama. Jadi kalau kita itu di dunia itu selalu memberikan kemudahan pada orang lain, itu insya Allah nanti di akhirat diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kalau di dunia itu selalu menjelek-jelekan orang lain, besok yang diomongkan itu pasti keburukannya itu akan dibuka oleh Allah Ta'ala di akhirat. Dan di situ jelas kalau keburukan itu diomongkan menjadi dosa, dan apalagi dosa jariyah sudah selesai. Orang tersebut nggak akan bisa menyelesaikan dosa jariyah yang dia tebarkan sebenarnya. Makanya kita harus hati-hati sebagai seorang muslim, memang harus hati-hati menjaga bicara, menjaga lisan. Tadi disampaikan sama Ustadz Abe, harus hati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena itu bisa nanti kayak momennya di YouTube nih. Kalau momennya nggak ada di cut, namanya dipotong atau diedit, itu kan keluar semua tuh. Itu kan bisa ya nggak terkontrol tuh. Akhirnya ya, bisa aja kita malah menyebarkan sesuatu yang memang tidak benar. Nah itu harus hati-hati. Kalau tidak benar itu diterima oleh banyak orang, berarti kita menyebarkan ketidakbenaran itu. Apalagi diamalin juga. Apalagi diamalin ketidakbenaran ini, makanya itu menjadi dosa jariyah. Itulah yang harus kita hati-hati. Serem ya. Iya, makanya keilmuan itu harus benar-benar itu jelas ya, jelas. Jadi tidak hanya cuma ikut-ikutan. Lain kali nggak boleh begitu ya. Kita nggak pernah ikut-ikutan, Terus cuma ikat-ikatan. ente kudu paham sama guru Nah, ngomongin. nah, Kalau jadi- dinasehatin ngerti. Iya, ngerti. Ya jangan kayak gitu lagi. Iya. Paham kan? Ini jangan cuma 2 kali 3 kali beliau ngomong. Kudu paham, ya. Aneh sih sebenarnya nggak ngajakin ribut. Aneh cuma mau tahu ini pulang lewat mana. Tapi Kiai ada ayat begini nih yang mengatakan Iya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Lintalahum Pak Kiai. Saya bagian
ayatnya aja. Kita lahumnya bagian kiai. Bagian berkatnya Ustaz Abi. Yang bawa, yang makan kita juga. Ustaz, minta lahum. Iya benar. Jadi atas rahmat Allah maka lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi orang yang bisa berlemah lembut itu insya Allah atas rahmat Allah. Amin. Jadi dia betul-betul paham apa yang dia kerjakan terhadap orang lain. Berkatanya dia lemah lembut itu karena ingat Allah. Saya tidak boleh menyakiti hati saudara saya. Saya tidak boleh berkata ini menyakiti orang-orang lain. Saya di dalam melakukan pekerjaan itu tidak boleh menyinggung orang lain. Kan begitu nih. Jadi lemah lembut itu tidak hanya cuma di bicara saja, benar-benar di perilaku juga iya. Jadi disinilah yang harus kita sadari bahwa kelemah lembutan itu bagi seorang muslim itu adalah wajib. Wajib sebenarnya. Sehingga kenapa Rasul itu juga dikatakan lemah lembut? Ya itu salah satunya. Karena beliau berlemah lembut itu atas izin Allah, atas rahmat Allah sehingga beliau sehari-harinya lemah lembut. Nah kita itu kan sholawatan terus. Sholawatnya oke, bagus. Niatnya lillahi ta'ala oke. Tapi perilakunya amburadul lah. Itu jangan diulangi. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Jadi kalau kita lemah lembut, yang pertama insya Allah kita dijauhkan yang namanya stroke. Betul. Pertanyaan kita kenapa sih suka stroke? Apa hubungannya ya? Ada. Iya. Karena stroke gaji lebih rendah daripada stroke belanja. Nah, kalau kita juga lemah lembut sesama, insya Allah kita akan terhindar daripada fitnah dan ujian. Karena kalau orang gede fitnahnya itu gedein dosa. Beda sama gedein fitness, itu gedein otot. Tapi saya tambahin Ustaz. Tapi memang kalau kita lemah lembut, ya kalau istilahnya menjauhi dari fitnah dan ini tadi ujian, sebenarnya enggak juga. Karena kalau ujian itu kan memang salah satu wujudnya ujian itu fitnah. Salah satu wujudnya ujian itu fitnah. Salah satu wujudnya ujian itu musibah. Salah satu wujudnya lagi ujian itu nikmat. Ya, semua itu ujian sebenarnya. Nah, orang yang sudah mencoba taat pada Allah Ta'ala, mencoba belajar taat kepada Allah ya termasuk lemah lembut, kemudian sikapnya tidak keras, dia sikapnya tetap bagus, baik, kemudian hatinya tidak kasar, begitulah seorang muslim sebenarnya yang harus dikerjakan. Nah, ujian itu tetap ada. Ujian itu tetap ada, karena ujian itu memang menguji iman. Wa ja'alna ba'dakum libatin fitnatan atasbirun. Jadi sungguh sebenarnya Allah itu menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sadar? Apakah kamu sabar? Nah, ujian itu akan terus mengenai orang yang kasar, dia tetap dapat ujian. Benar. Orang yang biasa-biasa dapat ujian. Orang yang lemah lembut tetap dapat ujian. Sama seperti Rasulullah, kurang apa lemah lembutnya, tetap aja diuji, ditekan, difitnah banyak sekali. Makanya tetap harus paham bahwa ujian demi ujian itu untuk menguatkan iman. Kalau bisa menyelesaikan dengan akidah atau syariat atau dengan akhlak yang baik, yang benar. Insya Allah selamat. Insya Allah itulah nanti selamat. Nah inilah tetap harus momennya kita difitnah nih. Kita lihat yang fitnah siapa. Kita lihat, oh yang fitnah saudara saya. Saudara saya siapa? Oh saudara saya juga dakwah. Nih, harus berpikir nih. Itu saudara saya seiman. Dia memang tidak baik. Dia berkata tidak benar kepada orang-orang lain. Kalau saya ladenin, insya Allah saya mampu. Tapi kalau saya ladenin, dia jeblok. Saya meruntuhkan, padahal dia juga dakwah. Saya berpikir, biarlah saya mengalah. Karena apa? Biarlah saya mengalah. Karena saya mengalah ini untuk menguji kesabaran saya. Dia saudara saya. Nah, di titik itulah dia tersenyum mulai. Dia membebaskan, dia memaafkan, dia mendoakan saudaranya itu agar diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Di titik itulah para malaikat itu akan memuji Allah. Itulah yang sulit. Paham ya? Karena memang kalau dia sendiri memfitnah, kenapa?
karena cara berpikirnya tidak sampai. Nggak ke sana ya. Tidak sampai. Cara berpikirnya tidak sampai. Sehingga apa yang dia pikirin, dia ungkapin karena ada iri, ada dengki di situ. Nah, akhirnya lupa di situ. Nah, dengan dakwah dia, sampaiin, padahal banyak yang salah. Kalau mamanya kita itu tidak melawan, bagus. Karena apa? Karena Allah saya tidak melawan. Karena apa? Dua orang muslim, kalau dia saling bunuh, dua-duanya akan masuk neraka. Pilih yang mana? Jelas itu hadisnya. Yang guru sampaikan, Masya Allah. Insya Allah, luar biasa. Perhatian. Ya, jadi kalau kita mau beramal soleh, insya Allah masuk surga. Tapi kalau kita jahat, masuk neraka. Nerakanya kuat banget nih. Bro. Lo dengerin gua. Itu yang guru sampaikan. Iya. Aneh-amelin. Nah, gitu. Udah namalin. Makanya ente dengerin. Takut aneh kalau ente nggak tahu. Mana orangnya? Oke, ya Allah. Terima Pantun kasih. dulu, pantun dulu. Cakep banget kayaknya nih hari ya. Ya Allah, indah banget, segar pokoknya dah. Lihat rumah kelapa pakai jeruk. apa tuh? Apa tuh? Kayak enak adem. Kalau aneh kelapa muda pakai gula Jawa. Apa tuh? Nyari yang muda nggak tahu udah pecang tua. Haji Jai. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Tapi makasih nih. Asik ya, Masya Allah. Waktunya. Banget. Pak Kiai, terima kasih Iya. atas waktunya. Mudah-mudahan kehadiran Pak Ustadz Danu, Ustadz Tabe membawa hikmah dan Amin, manfaat ya bagi Allah. kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh mereka berdua pastinya akan menjadi inspirasi untuk kita merubah akhlak. Yang pertama, yang kedua merubah rasa takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Jadi ini aja yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Amin, ya Allah, amin. Terakhir tarik rem tangan, kopling, jeglek gitu, ya. Langsung ucapin Ipin Upin main di sawah, ya. Palanya gundul kejebur kali. Tolong maafin kalau dari kami ada yang salah. Besok Canda Ustadz hadir kembali. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih.